wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel AA Guru Idola. Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Aswaja itu mengenal ada 4 madhab dalam bidang fikih ya. Yang kemarin sudah kita bahas yaitu tokoh yang paling sepuh dalam ilmu fikih yaitu Imam Malik atau madhabnya terkenal dengan Maliki. Kemudian yang kedua kemarin juga sudah kita bahas tentang Imam Hanafi atau Imam Abu Hanifah atau madhabnya dikenal dengan madhab Imam Hanafi. Nah, hari ini kita akan membahas dua tokoh lain dari madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bidang fikih, yaitu Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal atau yang terkenal dengan nama Hambali. Sebagaimana kita tahu, seorang Imam Syafi'i adalah seorang ulama fikih, kemudian sekaligus usul fikih dan hadis. Dan madhabnya itu sampai hari ini sangat terkenal di Indonesia, termasuk pengikut paling besar dalam bidang Nama aslinya adalah Muhammad bin Idris Al-Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin As-Saib bin Ubaid bin Yazid bin Hashim bin Abdul Muthalib bin Abdul Manaf bin Qusay. Imam Syafi'i masih memiliki hubungan kerabat dengan Rasulullah dari Abdul Manaf. Lahir di Gaza, Palestina tahun 150 Hijriah dan wafat pada tahun 204 Hijriah di Mesir. Dalam bidang fikih sangat luas. Keluasan ilmunya ini tentu karena perjalanan hidup Imam Syafi'i dalam pelajari ilmu agama yang diajarkan beberapa ulama terkenal di zamannya di berbagai negeri seperti Baghdad, Madinah, Mesir dan lainnya. Maka kemudian muncullah takhiran bila kemudian muncul kelompok yang mengikuti cara pandang madhab Syafi'i dalam bidang fikih ini. Dan madhab ini banyak diikuti sebagian besar umat di Asia seperti di Indonesia, Brunei, dan lain-lainnya. Ia dikenal seorang mujtahid mutlak, yaitu orang yang secara sungguh-sungguh dalam menggali hukum Islam atau istinbatul hukmi berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW bersama dengan Imam Malik, Imam Hanafi, dan Imam Hambali. Imam Syafi'i adalah imam ahli fikih yang banyak diikuti umat Islam di sedunia. Tetapi meskipun demikian pandainya Imam Syafi'i dan Imam Hambali, tetapi keduanya ini memiliki hubungan yang sangat erat dan antara guru dan murid. Imam Syafi'i berfungsi sebagai guru dan Imam Hambali berlaku sebagai murid. Ada kisah pertemuan antara Imam Syafi'i dan Imam Hambali yang membedakan kualitas dari keduanya. Ini kisahnya itu tentang ketemunya Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Ceritanya itu pada suatu hari dua orang ini berteman antara Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Nah, jadi pada suatu hari Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang terkenal dengan Imam Syafi'i ini pergi ke rumahnya, bertamu ke rumahnya Imam Ibnu Ahmad. Kemudian kala itu Imam Ahmad punya seorang anak putri yang sangat mengagumi Imam Syafi'i karena Imam Ahmad sering menceritakan kealiman dan kezuhudan gurunya tersebut. Putri Imam Ahmad penasaran seperti apa sih tokoh yang dimuliakan ayahnya itu. Kedatangan Imam Syafi'i ke rumahnya jadi momen yang menggembirakan baginya, karena dengan kunjungan itu ia bisa melihat lebih dekat sosok ulama yang dikagumi ayahnya. Pada hari yang ditunggu pun tiba. Imam Ahmad, Imam Syafi'i itu datang ke rumahnya Imam Ahmad dan dijamu pada saat makan malam oleh anak perempuannya. Di dalam ini diceritakan Imam Syafi'i makan dengan lahap, tidak seperti biasanya. Porsi makan beliau bertambah. Hal ini membuat putri Imam Ahmad terkejut karena cerita yang ia dapat Imam Syafi'i bukan orang yang suka makan kecuali sekedarnya saja. Usai jamuan makan malam, Imam Ahmad pergi ke kamarnya untuk menghidupkan malam dengan sholat dan zikir seperti biasa. Sementara anak perempuannya memilih untuk tidak tidur agar bisa melihat aktivitas Imam Syafi'i malam itu. Pada saat malam, Imam Syafi'i berbaring di kamar yang disediakan hingga waktu subuh tiba.
Putri Imam Ahmad heran, bagaimana bisa ayahnya mengidolakan orang yang tidur sepanjang malam, sedangkan beliau Imam Ahmad menghabiskan malamnya dengan qiyamul lail. Apa yang sebenarnya terjadi? Ia lalu bertanya pada ayahnya tentang masalah itu. Setelah terbit fajar, akhirnya sang putri bertanya kepada ayahnya, Imam Ahmad, "Ayah, apakah ini sosok yang engkau idolakan? Saat makan malam, ia makan dengan porsi banyak. Setelah itu, ia pergi kamar tidur, tidak mengisi malam dengan sholat dan zikir. Lalu begitu bangun, langsung melaksanakan sholat tanpa wudhu." Tiba-tiba percakapan mereka terhenti karena Imam Syafi'i masuk. Kemudian Imam Ahmad pun menyampaikan apa yang ditanyakan putrinya. Kemudian Imam Syafi'i menjelaskan, mengenai porsi makanku yang bertambah pada jamuan malam semalam, itu karena aku tahu makananmu pasti halal, dan engkau adalah orang yang dermawan dan mulia. To'amul karimi dawa'un, wa to'amul bakhili da'un. Makanan orang dermawan itu bisa menjadi obat, dan makanan orang kikir akan melahirkan penyakit. Maka aku memakannya untuk mengobati sakitku, bukan mengenyangkan perutku. Lalu saat aku terbaring di hadapanku seolah ada puluhan masalah fikih, maka aku berusaha memecahkannya sepanjang malam. Itulah yang membuatku tak sempat melaksanakan sholat sunnah, dan aku tidak berwudu saat sholat subuh. Itu karena semalam suntuk aku tenggelam memecahkan persoalan fikih tadi, dan tidak tidur sama sekali. Maka wuduku sewaktu isya belum batal. Imam Ahmad pun berkata kepada putrinya, lihatlah apa yang beliau lakukan saat berbaring di tempat tidur pun lebih mulia dari apa yang aku lakukan dalam keadaan terjaga dengan sholat, zikir, dan lain-lain sepanjang malam. Sebagaimana ini sangat sesuai ya, bahwa belajar ilmu agama itu lebih utama daripada melaksanakan sholat sunnah. Jadi dengan dua tokoh bertemu ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa orang belajar atau thalabul ilmi itu derajatnya lebih tinggi daripada abid atau orang yang beribadah. Nah, di dalam bidang fikih atau usul fikih, Imam Syafi'i ini sangat mengambil jalan tengah. Beliau mengikuti Imam Abu Musa al-Asy'ari atau yang terkenal dengan nama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kemudian yang diajarkan oleh Imam Syafi'i itu diamalkan oleh orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah sampai ke Indonesia menjadi sangat terkenal. Kita juga tahu bahwa Imam Syafi'i itu mempunyai qaul yang sangat terkenal, yaitu qaul qadim dan qaul jadid. Qaul qadim itu pada saat Imam Syafi'i berada di Mekah, qaul jadid itu pada saat Imam Syafi'i berpindah ke tempat-tempat lain. Dari dua itu kita bisa memberikan pendapat bahwa batasan antara qaul qadim dan jadid atau faraidul faraid fi ikhtilafil qaulani li mustahid wahid, halaman 60 di dalam bukunya. Pertama, alasannya karena kedua qaul kembali kepada tempat. Kedua qaul tersebut kembali kepada tempat. Qaul qadim adalah kumpulan pernyataan Imam Syafi'i selama beliau di Baghdad, baik dalam bentuk tulisan, dikte ke murid maupun fatwa. Itu qaul qadim. Jadi pada saat Imam Syafi'i berada di Baghdad di Irak ya. Kemudian yang kedua qaul jadid atau qaul qadim itu lama ya. Qaul jadid itu baru. Adalah kumpulan pernyataan Imam Syafi'i selama di Mesir, baik dalam bentuk tulisan, dikte maupun fatwa pada murid-muridnya. Jadi pada peristiwa ini para ahli ulama Syafi'iyah yang mendapat penjelasan kitab Al-Minhaj seperti Ad-Damiri, Jalaluddin Al-Mahal, dan Khatib Asy-Syarbani ini memiliki batasan. Kedua batasan yang pertama adalah kembali kepada waktu. Beliau mengatakan qaul qadim adalah kumpulan pernyataan Imam Syafi'i sebelum beliau masuk ke Mesir. Qaul jadid adalah kumpulan pernyataan Imam Syafi'i selama beliau masuk ke Mesir. Jadi pada yang pertama bukan hanya Baghdad tapi meluas sampai tempat-tempat lain yang jelas sebelum muncul qaul jadid adalah munculnya kitab-kitab Syafi'iyah dalam bentuk qaul qadim. Qaul jadid, qaul qadim adalah kumpulan pernyataan Imam Syafi'i sebelum belum masuk Mesir. Qaul jadid adalah kumpulan pernyataan Imam Syafi'i setelah masuk Mesir. Nah, ini jelas sekali ya pertarungannya. Ini pernyataan ini menurut pendapat Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Tuhfatul
Muhtaj dan Syamsuddin Ar-Romli, dan pendapat ini diikuti para ulama Syafi'iyah. Sehingga berdasarkan batasan kedua tercakup juga pernyataan Imam Syafi'i selama perjalanan beliau dari Baghdad ke Mesir, seperti pernyataan Asy-Syafi'i ketika di Mekah sebelum masuk ke Mesir, seperti kitab Ar-Risalah yang beliau tulis di Mekah sehingga lebih tepat dimasukkan dalam Al-Qaul Qadim, kitab Ar-Risalah yang sering kita kaji di pesantren-pesantren itu. Di dalam Qaul Qadim dan Qaul Jadid ini Imam Syafi'i ada memberi representasi Qaul Qadim ada di kitab Al-Hujjah yang diriwayatkan Al-Hasan Asy-Zahfani. Beliau adalah perawi paling menonjol untuk Al-Qaul Qadim, dan beliau yang memberi nama kitab ini dengan Al-Hujjah, karena tujuan kumpulan pendapat ini adalah bantahan untuk para ulama ahli ra'yi di kalangan Hanafiyah dan para ulama Kufah yang ada di Irak. Hanya saja kitab Al-Hujjah termasuk dalam kitab yang hilang, karena itu tidak ada cara untuk mengetahui Qaul Jadid kecuali Qaul Qadim kecuali melalui referensi lama seperti At-Takhis karya Ibnul Qas, At-Taqrib karya Al-Qaffal Asy-Syashi, Jam'ul Jawami karya Abu Sahil Az-Zujini, Al-Hawi karya Al-Mawardi, dan Nihayatul Matlab karya Imam Al-Haramain. Jadi ini yang bisa kita bahas pada siang hari ini untuk mengetahui tentang kehebatan atau tokohan dari Imam Syafi'i yang sangat terkenal itu dan diikuti oleh mayoritas orang Indonesia, dan terutama sekali adalah orang-orang di lingkungan Nahdlatul Ulama. Oke, mungkin itu dulu untuk pertemuan saat ini. Ada dua tokoh yang saya ulang, Imam Syafi'i dan Imam Hambali, yang berpendapat yang dua-duanya itu adalah orang-orang yang hebat, yang sangat cerdas dan mengikuti zaman. Tetap jaga kesehatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.